Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan Sistem Hukum Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya Sita Dewi Maulidia, Saya Daloviana Putri. Saya Erlin Malia Kofida. latar belakang. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi tertinggi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai norma fundamental negara, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai supremasi hukum, karena mereka merupakan calon profesional yang kelak akan menjadi bagian dari sistem sosial, pemerintahan, dan penegakan hukum. Kesadaran akan pentingnya hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa yang beradab. Di tengah tantangan modernisasi dan kemajuan teknologi, kesadaran hukum harus diinternalisasi sejak dini, khususnya di lingkungan akademik. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks undang-undang, tetapi sebagai nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Rumusan masalah yang terdapat dalam materi ini yang pertama yaitu bagaimana kedudukan dan peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam membentuk sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bagaimana mahasiswa profesional dapat menumbuhkan kesadaran supremasi hukum di tengah masyarakat yang masih kurang memahami arti pentingnya hukum. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat diintegrasikan dengan peran mahasiswa dalam melakukan advokasi sosial dan edukasi hukum bagi masyarakat. Landasan teori. Teori supremasi hukum menegaskan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bukan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh tindakan pemerintah, lembaga negara, dan warga negara harus tunduk kepada hukum. Menurut Maria Farida Indrati 2021, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia karena mengandung prinsip dasar tentang hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan keseimbangan kekuasaan. Beliau menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menggambarkan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila agar hukum tidak kehilangan ruh moralnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya tercermin struktur ketatanegaraan yang menegakkan prinsip checks and balance, yaitu prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, serta jaminan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan keutuhan bangsa. Kesadaran supremasi hukum bagi mahasiswa profesional. Kesadaran supremasi hukum bagi mahasiswa profesional merupakan cermin integritas dan karakter bangsa. Mahasiswa yang memahami hukum akan menempatkan dirinya sebagai pelaku perubahan sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan etika.
Dalam aktivitas akademik, mahasiswa diharapkan tidak hanya taat pada peraturan kampus, tapi juga menegakkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Dengan begitu, mereka berkontribusi langsung dalam membangun budaya hukum di masyarakat. Implementasi nilai hukum dan peran mahasiswa dalam advokasi sosial. Menghormati dan mengimplementasikan hukum dalam tindakan sehari-hari merupakan bentuk nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa dapat berperan aktif sebagai agen advokasi sosial yang memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam hal kesetaraan hak, pemberantasan korupsi, dan keadilan sosial. Melalui kegiatan sosial seperti seminar hukum, diskusi publik, dan program edukasi, mahasiswa membantu masyarakat memahami bahwa hukum adalah alat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Analisis dan refleksi. Dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks, supremasi hukum menghadapi tantangan besar, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan praktik pelanggaran hukum oleh berbagai kalangan. Mahasiswa sebagai bagian dari kaum terdidik dituntut untuk menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai hukum secara konsisten. Hukum bukan hanya alat pengatur perilaku, tetapi juga fondasi moral dalam membentuk tatanan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum di perguruan tinggi harus mendorong mahasiswa untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab. Apakah kita sebagai mahasiswa profesional sudah menjadikan hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, tapi sebagai nilai moral yang menuntut perilaku kita setiap hari, baik di kampus maupun dalam kehidupan sosial? Kesimpulan dari materi kami yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur arah dan tujuan hukum nasional Indonesia. Supremasi hukum hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Implementasi hukum dalam tindakan sehari-hari menjadi wujud konkret dari nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan dan beradab. Melalui advokasi sosial dan pendidikan hukum, mahasiswa dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan taat hukum. Daftar pustaka dari materi kami yaitu ada 1 sampai dengan 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.